Oke, jadi kalau masalah elektrolit ini bisa hiper dan hipo ya. Ini kemarin kita udah sempat bahas. Nah, kalau kalsemi ini nanti kita bahas karena ini agak beda sendiri, lebih mudah mengidentifikasinya. Nah, sekarang hipernatremi, hiponatremi, hiperkalemi, hipokalemi. Ini kembali kita ingat jembatan keledai atau mnemoniknya KLMNO. Jadi kalau dia kalium, gangguan kalium ya, gangguan kalium itu biasanya disebabkan oleh loop diuretik. Dan kalau masalah hipo atau hiperkalemi ini adalah masalah di otot. Jadi dia weakness, sama-sama ada weakness, muscle weakness ya. Bedanya kalau dia hiperkalemi, sifat weakness itu adalah yang flaccid ya, flaccid. Jadi yang tipe refleksnya itu berkurang. Sementara kalau yang hipokalemi, tipenya itu adalah tipe yang spastik ya, tipe yang spastik. Nah, satu lagi ada NAS ya, singkatan NAS. Jadi kalau NAS ini natrium, gangguan saraf, dan diakibatkan oleh tiazid. Biasanya sih ini akibatnya adalah hiponatremi. Sama kayak ini juga biasa gangguannya itu adalah hipokalemi. Jadi kalau natrium, hiponatrium itu gangguan saraf. Maksudnya bisa timbul yang pertama, kejang ya. Bisa timbul penurunan kesadaran ya. Itu gangguan natrium. Bedanya gimana hipernatremi sama hiponatremi? Kalau yang hipernatremi terjadi peningkatan refleks, sementara kalau hiponatremi terjadi penurunan refleks ya. Nah, hiperkalemi, kalau untuk yang kalium-kalium ini ada gambarannya di EKG ya. Kalau yang hiperkalemi, gambarannya itu adalah titol ya. Jadi ini sangat khas. Jadi nanti T-nya itu menjulang tinggi ya. T-nya menjulang tinggi, gelombang T. Sementara kalau dia hipokalemi itu bisa timbul gambaran wave, gelombang U. Ini gambaran khas dari hipokalemi. Nah, ini dia. Ya, jadi habis gelombang T muncul gelombang baru, yaitu gelombang U. Nah, ini khas dari hipokalemi. Nah, sementara kalau dia hiper, justru ini gelombang T-nya itu nanti meningkat tinggi. Bahkan bisa melebihi tinggi dari QRS atau sama tingginya dengan QRS ya. Nah, jadi jawabannya ini adalah hipokalemi karena ada gelombang U yang prominent dan otot terasa lemah ya. Jadi kalau dia ada masalah otot terasa lemah berarti langsung buang hiponatremi. Nah, oh ya, tadi kita membahas hipo dan hiperkalsemi. Kalau dia hipokalsemi, keluhannya itu biasanya berkaitan dengan ada hiperrefleks ya, jadi refleksnya meningkat. Jadi ada trusosign. Trusosign itu kalau kita tensi, kita biarkan tensinya dengan tensi sistol tambah diastol dibagi 2, tahankan selama beberapa menit, biasa 3 hingga 5 menit. Itu nanti tangannya itu menjadi membengkok ya, seperti ini, trusosign. Sementara ada juga yang namanya Fostex sign. Fostex sign itu dilakukan pengetukan di zigoma ya, di zigoma itu nanti terjadi twitching ya. Itu khas dari hipokalsemi. Biasa kalau di soal nanti dibilang hipokalsemi itu ada riwayat operasi tiroid, jadi terangkat paratiroidnya. Paratiroid itu untuk regulasi kalsium. Ini siapa deh? Baru yang kedua hiperkalsemi. Nah, kalau hiperkalsemi ini gejalanya jarang nampak akut sih. Kalau kayak hipernatremi kan gejalanya langsung nampak akut ya. Pasiennya bisa langsung penurunan kesadaran, kejang. Kalau hiperkalsemi biasa nanti gejalanya itu batu berulang, ini ya, stones, batu berulang, terus konstipasi. Nah, jadi gejalanya kurang khas. Kira-kira untuk nomor 2 ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke nomor 3. Oke, kalau enggak kita lanjut nomor 3. Tuan Zeno 45 tahun, nyeri pada pinggang menjalar ke selangkangan. Nyeri hilang timbul. Dokter mencurigai batu di ureter. Kemungkinan komplikasi yang timbul. Nah, ini kita mau membahas gagal ginjal akut ya. Jadi gagal ginjal akut itu dibagi 3 ya. Masalah prerenal, masalah renal, dan masalah postrenal. Jadi sesuai namanya. Kalau prerenal berarti ini gangguan dari sebelum mencapai ginjal. Jadi ini gangguan aliran
darah, atau dengan kata lain gangguan perfusi. Jadi hipoperfusi. Kondisi apa yang bisa mengalami hipoperfusi? Ini dehidrasi ya, biasanya dehidrasi, perdarahan, pokoknya yang mengurangi volume hidrostatik, perdarahan, luka bakar. Ya, ini bisa menyebabkan gangguan ginjal akut yang prerenal, termasuk juga gagal jantung ya, CHF, sepsis, shock anafilaktik nggak tertangani. Nah, yang kedua, masalah di ginjalnya sendiri. Kalau masalah di ginjalnya sendiri, ini ya penyakit-penyakit ginjal. Contohnya lupus nefritis, GINAPS, glomerulonefritis akut post streptococcus, sindroma nefrotik, dan dengan dengan berbagai macam gambaran PA-nya. Nah, sementara kalau yang postrenal ini udah pasti obstruksi ya. Obstruksi ini bisa macam-macam, paling sering sih karena batu ya, batu ginjal, batu ureter, kan, batu vesika, batu uretra. Selain batu ginjal mungkin yang agak remeh-temeh itu nampaknya gak nyangka ya bisa buat postrenal itu BPH. Jadi jangan sepele sama BPH. Terus struktur uretra. Nah, jadi pada si pasien ini batu. Jadi batunya ini di ureter. Nah, akibatnya terjadi hambatan pengeluaran urin sehingga terjadilah gangguan ginjal akut yang post-renal. Dicobanya adalah bola. Kira-kira nomor 3 ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke nomor 4? Lanjut ya. Oke. Mau nggak kadang kalau kayak gitu ditanya ya. Oke, next nomor 4. Nomor 4, Tuan Hadrian, 35 tahun, datang dengan keluhan nyeri pinggang kanan sejak 2 hari yang lalu. Keluhan disertai demam, terasa panas saat BAK. Dari pemeriksaan fisik dapat tanda vital, ini ya, hipertensi, suhu 38,5, demam, dapatkan nyeri ketok CVA, urinalisis leukosit positif. Nah, diagnosis, keluhannya nyeri pinggang kanan, serta adanya demam, suhu 38,5, nyeri ketok CVA. Ini sangat sugestif ke arah pielonefritis ya. Ini sugestif ke arah pielonefritis. Nah, jadi ini kita balik lagi ke bagian ini. Jadi kalau dia bladder atau sistitis, biasanya sih gejalanya tuh disuri, frekuensi, jadi peningkatan frekuensi buang air kecil, pola kis uri ini peningkatan frekuensi tapi merasa tidak puas atau seperti anyang-anyangan. Terus urgensi, nggak bisa nahan pipis, tapi setelah dia pipis ternyata cuma pola kis uri. Nah, sementara kalau yang di ginjal, ini gejala itu ada demam, nyeri pinggang, biasanya nanti pada saat pemeriksaan fisik ada nyeri ketok costovertebra. Bisa juga disertai dengan urin berbau ya atau keruh. Nah, jadi ini sugestif ke arah suatu pielonefritis. Nah, ada di sini pielonefritis kronis. Nah, jadi pielonefritis kronis ini sebetulnya ini bukan menggambarkan suatu diagnosis sih. Ini adalah efek ya. Jadi pielonefritis yang tidak tersembuhkan alias berlangsung jangka panjang. Pielonefritis jangka panjang. Ini biasanya sih kalau bisa pielonefritis jangka panjang kayak gini ada penyakit anatomisnya, misalnya vesiko-uretra reflux ya. Nah, jadi kalau tata laksananya untuk pielonefritis ini biasa yang pertama kali kita berikan adalah golongan fluoroquinolone baik per oral maupun per intravena.
Kapan kita berikan per intravena? Kalau pasiennya tadi yang ada riwayat rawat inap, jadi dia nggak bisa makan, mual muntah terus menerus, nyeri yang sangat persisten, jadi itu kita boleh rawat inapkan dan kita berikan secara intravena. Jadi yang paling first-nya ini sih. Kalau untuk pyelonefritis. Nah, sementara kalau untuk cystitis, terapi first line-nya ini bisa antara TMP-SMX atau nitrofurantoin. Nah, ini kalau kita lihat tabelnya, dikatakan ini tergantung dari gambaran resistensi. Jadi kalau di daerah yang resistensi terhadap TMP-SMX, ya first line-nya nitrofurantoin. Nah, di Indonesia sih masih dianggap TMP-SMX bisa ya, sebagai first line untuk untuk cystitis. Kecuali pada ibu hamil. Kalau ibu hamil, first line-nya itu amoxicillin. Kira-kira untuk nomor 3 ada yang mau ditanyakan?